Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita. Di antaranya yang masih kita diberi kemauan, keinginan untuk duduk di majelis ilmu. Ini suatu nikmat yang besar yang tidak semua orang diberikan untuk itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada diri seseorang, pada diri orang itu, maka yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan orang itu dan urusan agama. Allah akan mudahkan orang itu di dalam memahami masalah agamanya, mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan kemudian bisa untuk mengamalkannya. Maka ini jaga semangat kita dalam rangka untuk menambah ilmu ini, kita jaga. Kita berdoa kepada Allah untuk bisa difahamkan dalam urusan agamanya, dan kita ikhlas di dalam mencari ilmu ini, bukan hanya karena manusia, bukan karena ingin dilihat dan dipuji orang. Hatta walaupun gak ada orang yang perhatikan kita, Allah senantiasa mencatat amal kita. Dan pembahasan kita masih dalam pembahasan bab al-mubadarah ila khairat, bab tentang bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan termasuk amal kebaikan ini duduk di majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, ini adalah suatu amal-amal kebaikan, bahkan termasuk afdhalul qurbat, termasuk amalan yang utama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nilainya tentu lebih besar daripada hanya sekedar melakukan amal-amal sunnah yang faedahnya hanya untuk dirinya sendiri, termasuk sholat sunnah, puasa sunnah. Karena orang yang mendapatkan ilmu ini, pertama ini bisa menghilangkan ketidaktahuannya, kebodohannya dari dirinya. Yang kedua, dari orang lain. Dan kita masuk di hadis yang kedua di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul mubadarah ila khairat. Qala al-mu'allif rahimahullah, as-sani an Abi Sirwa'ah bi kassin al-muhmalah wa fathiha, Uqbah ibni Haris radhiyallahu anhu qala, shallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisaihi fafazi'a an-nasu min sur'atihi fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi atau ajibu min sur'atihi, qala zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayah bisani fa amartu bi kismatihi, rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu
kuntu khallaftu fil baiti tibron minas sodaqah. Minas sodaqah. Fakarihtu an ubayyitahu adibru kita'u zahabin au fiddatin. Nah, terkait dengan hadis yang kedua dalam bab ini, dari Abu Sirwa'ah, Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya sholat asar. Lalu beliau salam, kemudian berdiri dengan cepat. Fatakhotta riqaban nas. Berdiri dengan cepat, jadi sampai jadi menyingkap yakni di sela-sela manusia menuju ke sebagian rumah istri beliau. Fafazi'an nas, maka orang-orang pun kaget dari cepatnya beliau pergi, habis sholat langsung pergi dengan cepat. Maka fakharaja alaihim, maka beliau pun keluar menuju mereka dan beliau melihat bahasa mereka heran, kaget dan heran melihat cepatnya beliau dan meninggalkan tempat tersebut setelah sholat. Maka beliau mengatakan, aku ingat sesuatu yang berupa jadi tibrin indana. Tibrin ini adalah jadi sepotong emas atau perak. Emas atau perak yang ada pada kami. Nah, kami tidak ingin ayah bisani, ia menahanku dan aku pun memerintahkan untuk membaginya. Rawal Bukhari. Dan sebuah riwayat disebutkan, kuntu khallaftu, aku tinggalkan di rumah sepotong berupa emas atau perak dari minas sedekah, dari sedekah atau zakat. Fakaritu an ubayyitahu, maka aku tidak ingin menahannya sampai malam. Qala Syarih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, al-mu'allif rahimahullah ta'ala telah mengatakan tentang apa yang beliau nukil dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, bahwasanya ia telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari, yaitu sholat asar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika selesai sholat, berdiri dengan cepat, maksudnya pulang dengan cepat, sampai melewati orang-orang menuju ke sebagian hujrah, yaitu kamar atau rumah istri beliau. Kemudian saat itu keluar dan beliau melihat orang-orang pada qad ajibu min dalik, merasa heran, ada apa kok begitu, ada apa nih Nabi gitu kan. Maka beliau pun menjelaskan, beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada mereka sebabnya mereka mengapa bergegas segera meninggalkan itu. Faqala zakartu syai'an min tibrin indana, yaitu aku mengingat sesuatu berupa tibrin indana, yakni ingat sesuatu yang wajib untuk dibagikan. Jika dibagikan kepada fakir miskin, orang berhak menerima itu. Maka beliau mengatakan, fakaritu ayah bisani fa amartu bi qismatihi. Maka di dalam hadis ini, fil hadis al-mubadarah ila fi'lil khair, kaitan dengan bab bahwasanya di dalam hadis ini disebutkan tentang bersegera untuk melakukan
perbuatan yang baik, melakukan suatu kebaikan. Wa alla yatawaniya al-insanu an fi'lihi, dan jangan sampai orang itu berlambat-lambat, tidak bersegera dari melakukan hal itu. Kenapa? Zalika li'annal insana la yadri mata yufaji'uhu al-maut. Karena manusia itu tidak tahu kapan kematian akan menjemputnya. Fayafutuhul khair, sehingga dia tidak bisa melakukan amal kebaikan kalau sudah mati. Wal insanu yang bagi ayakuna kayisan, manusia itu hendaknya dia itu menjadi orang yang pintar, yang cerdas. Al-kayis itu orang cerdas. Yaitu apa? Ya'malu lima ba'dal maut wala yatahawanu. Orang cerdas ini orang yang beramal, melakukan sesuatu untuk setelah matinya. Wala yatahawanu, dan tidak bergampang-gampang. Tahawun itu maksudnya santai-santai atau teledor atau seenaknya saja gitu. Tidak memberikan perhatian yang besar atau menunda-nunda sesuatu. Jadi akais itu ya malu lima ba'da maut. Dia berambisinya, beramalnya ini untuk masa setelah matinya. Apapun. Amal-amal yang biasa ya, amal-amal yang mungkin sifatnya mubah aja bisa menjadi ibadah ketika diniati untuk ibadah, gitu kan. Apalagi amal-amal yang jelas-jelas amal itu yang mustahab, amal-amal yang disunahkan, amal-amal yang ada nilai pahalanya. Apalagi sesuatu yang wajib, maka ini harus segera dikerjakan. Wa idza kana al-insanu fi umuri dunyahu yakunu musri'an wa yantahisu al-furasa fa innal wajiba alaihi fi umuri ukhrahu ay yakuna kadzalika bal aula. Ini penjelasan sederhana tapi mengena. Beliau sebutkan, apabila manusia dalam urusan dunianya saja, dia itu bisa bersegera kok, dunia saja, ya kan? Antrian apa, atau nanti urusan apa, urusan kerjaan, cepat-cepatan di pendaftaran misalkan, urusan dunia nih, telat sedikit telat. Bisa mungkin sebelum pagi, malam sudah pada datang itu. Misalkan. Dulu pernah misalkan tiket gratis misalkan naik kapal gitu. Pada dibuka jam 7 misalkan. Malam sudah ngantri panjang. Artinya urusan dunia saja manusia bisa bersegera. Khawatir enggak kebagian, khawatir apa ya kan? Habis nanti ya kan. Wa yantahizu furas. Dan dia urusan dunia saja senantiasa memperhatikan dan menggunakan kesempatan. Diamati jam sekian diskon, misalnya langsung kesempatan. Artinya secara umum ini manusia dalam urusan dunia saja, urusan dunia entah nanti bisa membeli murah, gratis 100% atau misalkan 50%. Waktu terbatas, mesti banyak orang yang menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Urusan dunia nih. Fa'inal wajibah, maka jika manusia dalam urusan dunia aja bisa begitu, bisa sangat cepat dan juga menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, maka yang wajib bagi manusia, kalau dalam urusan dunia saja dia bisa begitu, maka dalam perkara-perkara akhiratnya, urusan akhiratnya, hendaknya dia pun bisa demikian. Bahkan bal aula, lebih utama lagi, lebih baik lagi, perhatiannya lebih besar daripada hanya dunia. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa
Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Surat Al-A'la ayat 16 hingga 19. Bal tu'thiruna hayatad dunya, akan tetapi kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini Al-Quran menegaskan demikian. Jadi umum, banyak, dan tidak heran manusia semacam ini. Dan urusan dunia, yang dunia itu tidak kekal, fana, sementara, pun yang dinikmati pun sedikit. Saat dia urusan makanan, yang dinikmati paling sepiring aja lah, udah kenyang sudah. Dan makanan, tempat, ya batas itulah yang ditempati, ya kan? Tapi manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia, pada sementara fana, mati pun gak dibawa. Seakan-akan dia gak akan mati. Tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ada hadis, rok atau fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Apa? 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat qabliyah subuh, sebelum salat subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini amalan yang sunnah, bagaimana dengan amalan yang wajib? Karena dia pahala ini di bawah mati, di akhirat ada gunanya, ya kan? Ini inna hadza la fi suhufil ula, sunyal ini benar-benar telah ada dalam suhuf, lembaran-lembaran. Ini apa? Yang pertama yaitu lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Musa. Maka di dalam urusan akhirat kita diperintahkan untuk lebih giat lagi, lebih cepat lagi. Kalau dalam urusan dunia kita ngalah boleh, mendahulukan orang, isar, ya, itu tentu lebih baik. Tapi kan ada orang banyak urusan dunia, guys, sampean dulu aja, sampean dulu, misalkan nanti makan terus sampean dulu aja dulu. Tapi urusan akhirat, ya jangan belakangan nyuruh orang duluan, tapi bersegera. Maka apapun yang amal kebaikan apapun yang bisa kita akan segera, jangan ditunda-tunda. Yang berikutnya, wa fi hadzal hadisi dalilun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi mubadaratan ilal khair. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling cepat di dalam bersegeranya menuju kebaikan. Wa annahu alaihi salatu wassalam muhtajun ila amal, dan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam pun butuh amal, butuh untuk beramal. Sebagaimana selainnya pun butuh untuk beramal. Kita semua butuh amal. Ilmu ini untuk amal, untuk diamalkan. Ngaji kalau udah tahu ilmunya diamalkan. Karena kalau nggak ada amal nilainya nggak ada. Ini. Walihada lamma haddasa faqala innahu la yadkhula jannata ahadun bi amali qalu wala anta qala wala ana illa ayyada ghammanat illa ayyada ghammadani Allahu bi rahmatih. Maka tatkala beliau menyampaikan hadis, Nabi menyampaikan hadis, sungguhnya seseorang tidak akan masuk ke dalam surga karena sebab amalnya. Karena sebab semata-mata amalnya. Mereka bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Tidak pula aku, kata beliau. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Inilah beliau An-Nabi alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan dalilun ala jawazi takhati riqab
ba'da salam minas shalah. Ini juga dalil yang menunjukkan bolehnya kita melewati orang. Jadi yatakhattariqab itu misalkan orang kan duduk nih, pada duduk masian. Kita lewat di sela-selanya. Kan mesti misah gitu. Permisi lah bisa begitu. Ya, ini boleh ketika setelah salam. Setelah salam dari sholat, kan sudah selesai sholatnya. La siyama idza kana li hajah, lebih-lebih kalau ada urusan, misalkan ini dalam tanda kutip sebab sudah selesai sholat tuh ya. Sudah selesai sholat, soft di pertama misalkan, aduh ini segera ada urusan penting. Menunggu orang sampai selesai lama nanti, maka boleh lewat ini. Hal itu wadzalika li anna nasabada salam min as-salat laisu fi hajatin ila ayyabqau bi amakini. Hal itu karena manusia setelah salam dari salat itu ya tidak butuh untuk terus berlama-lama tinggal berada di tempat mereka. Balahum al-insiraf. Maka tadi boleh bagi mereka untuk segera untuk pulang, untuk maksudnya untuk ya kembali untuk keluar semisalnya. Beda halnya dengan memisah atau lewat di sela-sela orang sebelum sholat. Nah, maka sebenarnya hal itu dilarang. Kenapa? Karena itu ida'un nas, bisa menyakiti orang, mengganggu orang ketika mau sholat. Termasuk misalkan sholat Jumat, udah telat sholat Jumat, mau maju terus misalkan. Ini karena orang udah penuh. Oleh karena itu, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan khutbahnya pada hari Jumat ketika melihat seorang laki-laki yatakhattariqab, melewati sela-sela orang ketika pas khutbah. Berhenti sejenak dan mengatakan kepada orang itu, ijlis faqad azaita, sudah kamu duduk, kamu menyakiti orang, mengganggu orang. Nah ini boleh, jadi habis sholat boleh lewat sela-sela manusia, boleh. Yang berikutnya, di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun sebagaimana manusia yang lainnya, yaitu yalhaquhu nisyan, juga mengalami lupa. Beliau lupa sebagaimana yang lainnya pun bisa lupa. Dan apabila beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini lupa sesuatu yang sebelumnya, yaitu beliau ketahui, fa innahu kadzalika min babi aula yajhalu ma lam yakun ma'luman indahu min qablu. Maka demikian juga lebih-lebih lagi, beliau tidak mengetahui apa yang memang sebelumnya tidak diketahui, tidak mengetahui yang gaib. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Katakanlah, aku tidak la aqulu lakum, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya indi khazainullah, bahwasanya di sisiku ada kunci-kunci perbendaharaan dari kekayaan perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak pula mengetahui yang gaib. Dan aku pun tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku ini adalah malaikat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada umat, pada manusia, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh masyarakat, anau laisa indahu khazainullah, bahwasanya jadi beliau tidak memiliki khazainullah, kunci-kunci perbendaharaan dari Allah Ta'ala, wa annahu la ya'lamul ghaib, dan bahwasanya Nabi pun tidak mengetahui yang gaib, dan bahwasanya Nabi itu bukan malaikat, salawatullahi wassalamu alaihi. Maka dalam hal ini terdapat bantahan atau termasuk juga untuk memutus, yaitu jalan orang-orang yang
menyandarkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam fi muhimmatihim, dalam urusan mereka, tugas-tugas mereka, atau mungkin juga hal-hal yang musibah yang menimpa mereka. Orang-orang berdoa kepada Nabi, enggak boleh berdoa kepada Nabi. Sekali ya Rasulullah, tolonglah saya ya Rasulullah. Mintanya kepada Allah, bukan kepada Rasul. Wa yad'unahu, orang-orang berdoa kepadanya. Fa inna haula'i min adaihi. Sesungguhnya mereka ini termasuk orang-orang yang termasuk ya memusuhi Rasul kalau begitu. Wa laysu min auliyaihi, bukan termasuk orang-orang yang berdoa kepada Nabi. Karena beliau alaihi salatu wassalam seandainya mereka hidup, tentu memerintahkan mereka untuk bertaubat. Maka jika mereka bertaubat, ya itu bagus. Ya, ketika orang berdoa minta-minta kepada Nabi, minta-minta orang kepada orang telah tiada, enggak boleh. Wa ila qatalahum li'annahu musyrikun. Fa inna insana la yajuzu ay yad'a ghairallah azza wa jalla. Karena sesungguhnya manusia tidak boleh berdoa kepada selain Allah azza wa jalla. Baik itu berupa malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Dan beliau alaihi salatu wassalam sesungguhnya datang untuk menjaga tauhid. Untuk merealisasikan, mewujudkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui yang gaib. Demikian juga bisa lupa terhadap sesuatu yang sebelumnya telah diketahui. Demikian juga Nabi itu butuh makan dan minum, berpakaian, juga al-wiqayah min ada, butuh apa, semacam perisai dari musuh. Jadi pernah yakni dalam perang Uhud yang beliau menggunakan yaitu baju besi, 2 baju besi. Ini khaufan minas silah, untuk melindungi diri dari apa? Senjata musuh. Demikian juga beliau juga mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala pun berfirman kepada Rasul, "Qul innama ana basyarum mislukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sembahan kalian itu adalah sembahan yang esa, yang satu. Maka perhatikan di sini, yakni Nabi memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan bahwa Rasulullah itu juga manusia seperti kalian. Seandainya hanya mengatakan seperti kalian, mislukum, itu sudah cukup. Yani apabila mengatakan innama ana basyarun, seandainya tidak usah ditambahi dengan seperti kalian. Aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Seandainya enggak usah seperti kalian, aku ini hanyalah manusia, itu sebetulnya sudah cukup. Ya, karena manusia ya sebagai manusia pada umumnya. Namun ketika ditambahi mislukum, ini la atamayyazu alaikum bisya'in. Maksudnya aku ya sama dengan kayak kalian, enggak ada bedanya. Hanya saja yang bedakan adalah aku diberi wahyu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kemudian di antara pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, ya. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil, yaitu ala siddatil amanah wa izamiha, yaitu agungnya amanah, agungnya masalah amanah. Wa anal insana idza lam yubadir bi adaiha fa innaha qad tahbisuhu. Dan sesungguhnya manusia itu jika tidak segera menunaikan amanah itu, bisa jadi qad tahbisuhu, akan terhalang, enggak bisa melakukan itu.
Walihadza qala, oleh karena itu Nabi SAW bersabda sini, fakarihtu ayah bisani. Maka aku tidak ingin ayah bisani, ia yang menahan aku. Wa idza kana hadza fil amanah, apabila ini di dalam masalah amanah, fakadzalika aidan fid dain, disebutkan, maka demikian juga dengan masalah utang. Masalah hutang, yajibu ala insani ayyubadira biqada'i dainihi idza kana halan. Wajib bagi manusia untuk segera membayar hutangnya, melunasi hutangnya, idza kana halan, apabila memang utang itu ya harusnya segera dibayar, gitu kan. Kecuali illa ayyasmahalahu sahibudain, kecuali kalau memang orang yang memberi hutang ini memberikan masih memberikan tangguh atau membolehkan dia untuk misalkan nggak apa-apa, nggak bayar dulu misalkan ini. Amma idza kana lam yusmalahu atau yasmahlah, lam yasmahlahu, adapun kalau pemilik hutang pun butuh dan nggak segera nggak membolehkan dia untuk nunda-nunda membayar hutangnya, maka fa innahu yajibu alaihi al-mubadarah li adaihi, maka wajib baginya untuk bersegera untuk membayar hutang itu. Sampai para ulama rahimahullah mengatakan sesungguhnya wajibnya haji ini bisa gugur bagi orang yang masih punya hutang. Bukan mau haji bayar utang dulu untuk haji. Ini enggak utang, ini mau untuk bayar haji tapi hutangnya masih ada, bayar hutang dulu. Para ulama bahkan tadi para ulama mengatakan apa? Inna faridatul haji tasqutu alaman alaihi dain. Bisa gugur kewajiban haji bagi orang yang punya hutang. Hatta yu'addiyahu, sampai dia bayar hutang itu. Li'anna daina amruhu azimun, karena hutang itu urusannya adalah besar. Jangan diremehkan hutang. Sebagian orang kan kelirunya gini, mungkin yang dihutangi masih punya uang deh, atau dia kaya, dia nggak butuh uang. Lah dulu dia sendiri yang datang pinjam, kemudian waktu bayar kok nggak segera bayar, alasannya belum ditagih misalkan. Ini kan hutang. Jadi li'anna daina amruhu azim, hutang itu urusannya besar, efeknya besar, dampaknya besar. Karena Nabi alaihi salatu wasallam qabla ayyaftahallahu alaihi al-futuh idza ji'a ilaihi birrajul sa'ala hal alaihi dain. Fa in qalu la taqaddama wa salla alaihi wa in qalu na'am sa'ala hal lahu wafa. Fa in qalu na'am taqaddama wa salla wa in qalu la ta'akhkhara wa lam yusalli. Yatruku shalah ala mayyit idza kana alaihi dain. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam sebelum Allah jadi memberikan ya kemenangan yang banyak pada beliau, menaklukkan ya semua penaklukan yang banyak, apabila didatangkan ke beliau seseorang yang meninggal disuruh nyolati, maka beliau bertanya apakah dia punya hutang. Jika mereka menjawab tidak, maka beliau maju dan mensolatinya. Jika mereka menjawab iya, maka beliau bertanya apakah sudah dilunasi, sudah dibayar. Jika mereka menjawab iya, sudah, berarti maju dan mensolati. Jika mereka menjawab belum, maka beliau mundur dan tidak mensolati. Gak mau mensolati orang masih mati punya hutang. Dia meninggalkan mensolati mayit yang punya hutang, jika dia ketika itu masih punya tanggungan hutang belum dibayar. Maka suatu hari pernah ada seorang dari Ansor ini meninggal, sahabat Ansor, kemudian untuk disolati. Maka beliau melangkah beberapa langkah, kemudian mengatakan apakah dia punya hutang?
Maka mereka menjawab, iya ya Rasulullah, 3 dinar dan belum dibayar. Maka beliau mundur, nggak jadi mensolati. Wa qala sallu ala sahibikum, yaudah kamu solati sahabat kamu ini. Maka fa'arafa dzalika fi wujuhil qaum taghayyarat wujuhum. Kaifa lam yusalli alaihi nabi alaihi salatu wasallam. Maka ya sedihlah para sahabat yang lainnya, mengapa Nabi tidak mau mensolati itu. Maka Abu Qatadah itu maju, radhiyallahu anhu maju dan mengatakan, ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya nanti. Ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya, aku yang akan bayari. Maka fataqaddama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasalla alaihi. Maka setelah dikatakan aku nanti yang bayar hutang, yang hutangnya aku yang nanggung, yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW pun maju dan mensolatinya. Beliau sebutkan, wa ma'al asafi, namun sangat disayangkan zaman sekarang ini Anda dapati banyak manusia yang memiliki hutang dan dia mampu untuk bayar, akan tapi dia menunda-nunda, enggak segera bayar. Wal iyadu billah. Saya berlindung kepada Allah dari semacam itu. Padahal telah ada hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, matrul ghaniyyi dzulmun. Orang yang kaya, orang yang mampu bayar hutang, punya uang untuk bayar hutang, kok dia enggak segera bayar hutang, maka tindakan itu adalah kezaliman. Dan ketahuilah bahwasanya hutang itu tidak sebagaimana dipahami oleh manusia, yaitu orang yang misalkan mengambil barang dengan harga yang lebih dari harganya, maksudnya hutang beli barang bayar, yakni apa? Kurang. Bukan hanya itu. Tapi hutang itu ya segala sesuatu yang memang menjadi tanggungannya, makanya menjadi hutang. Sampai masalah al-qard, qard itu maksudnya pinjaman. Pinjam jelas, pinjam berarti kan hutang. Pinjam uang misalkan atau harta ya, pinjam. Misalkan sampai menyewa rumah. Nyewa rumah belum bayar misalkan. Kontrakan belum bisa dibayar misalkan, yang hutang. Misalkan itu sama. Terkait dengan misalkan sewa mobil, ya, misalkan dan semisalnya. Pokoknya sesuatu yang menjadi tanggungan Anda, tanggungan kita, maka ini masuk yakni apa? Hutang. Maka alaika an tubadira bi wafa'i madama halan. Maka wajib bagi Anda untuk segera melunasi hutang itu. Selama hutang itu memang segera apa? Dilunasi. Adzan dulu. Nah, adzan dulu sebentar. Nanti habis adzan kita lanjutkan sejenak. Nah, bismillah, kita lanjutkan sebentar. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya untuk mewakilkan pada orang lain di dalam membagi sesuatu yang wajib untuk dibagikan. Oleh karenanya Nabi bersabda, fa amartu bi qismatihi, aku memerintahkan untuk membaginya. Maka beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk membaginya. Dan ini mewakilkan dalam hal semacam ini boleh. Baik itu terkait dengan hak-hak Allah maupun seperti misalkan haji misalnya, atau menunaikan zakat, atau hak-hak terkait dengan manusia, misalkan jual beli, gadai dan semisalnya. Yang terakhir, kesimpulan dari hadis ini yaitu al-mubadarah ila fil khairat, yaitu hendaknya bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan dan tidak mengabaikan dalam masalah itu atau nunda-nunda, tidak memberikan perhatian yang besar, tapi bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan ketahuilah bahwasanya apabila Anda membiasakan diri Anda untuk nyantai-nyantai, nunda-nunda sesuatu, untuk gampang mengabaikan sesuatu hal yang penting, terutama amal-amal kebaikan, maka jiwa Anda pun, diri Anda atau jiwa Anda pun akan biasa hal itu, akan menjadi kebiasaan semacam itu. Namun jika Anda biasakan diri Anda untuk bersegera melakukan amal-amal kebaikan, tidak nunda-nunda, maka ia pun akan biasa
menjadi bersegera melakukan amal kebaikan. Terakhir beliau sebutkan, wa as'alullah ta'ala ayyu'inani wa iyyakum ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Dan Syari, dia berdoa minta pada Allah Ta'ala semoga Allah menolong ya beliau dan juga kalian semua ya kita semuanya, semoga Allah menolong kita semuanya untuk bisa senantiasa mengingatnya, untuk bisa bersyukur kepadanya kepada Allah, dan juga untuk bisa menunaikan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ini semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan faedah dan menjadikan motivasi, dorongan bagi saya dan kita semuanya untuk lebih giat dan bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.